Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Chào mừng đến với vlog của chúng tôi, alias selamat datang di vlog kita. Hari ini kita masih di Vietnam dan akan ajak kamu wisata di kota Saigon alias Ho Chi Minh City. Buat yang masih bingung kenapa kota ini punya dua nama, bisa tonton video pertama ya. Pecinta kopi rasanya hampir nggak mungkin nggak tahu kalau kopi Vietnam itu salah satu kopi yang populer di dunia. Nggak heran karena Vietnam adalah produsen kopi terbesar di dunia setelah Brazil. Nah, hari ini kita mau mengawali hari dengan minum kopi di salah satu kedai kopi yang udah terkenal banget di Vietnam. Namanya Chong Cafe. Di sini menunya sebenarnya lumayan beragam. Cuma karena kita first timer, jadi kita cobain yang dibintangin aja dulu ya. Hari ini masih jam 7 pagi dan ngopi pagi di kursi kecil sambil batam alias ngerumpi emang udah jadi budaya di Vietnam. Dan meskipun di dalam juga ada kursi, kita mau nyobain jadi warlock nih. Good morning, Ashley. Duduknya ngemper di luar gitu. Kayak versi ada bahasa pendek banget. Dan akhirnya minuman kita datang juga. Where's the coconut? Yes, coconut coffee something. Oh, okay, thank you. Sari pesen Chot 2 cafe, sementara aku pesen Bak Siu. Aku pesen signature-nya dia, coconut coffee. Let's try. Bismillah. Di sedotan pertama langsung berasa gabungan coconut dan milk coffee-nya. Enak deh rasanya, segar banget. Terus ternyata yang gini aku pikir kayak foam atau kayak apa sih namanya, milk gitu, ternyata ini adalah coconutnya. Kayak ini cocok buat yang nggak terlalu suka kopi karena rasanya manis, gurih, pahit, kopinya sedikit. Segar banget, kelihatan panas. Aku pesen Bak Siu. Bak Siu tuh Vietnamese white coffee. Jadi kalau yang terkenal itu kan Vietnamese ice coffee ya, es kopi Vietnam itu dominannya lebih dominan kopinya daripada susunya. Nah kalau ini lebih dominan susu daripada kopi gitu. Dan kalau es kopi Vietnam yang terkenal itu biasanya pakainya susu kental manis. Nah kalau ini pakai fresh milk, nih di bawahnya bisa kelihatan ya. Tapi di Chong Cafe ini tadi ada campuran coconut milk-nya juga katanya. Let's try, kita aduk dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Gimana rasanya? Ini karena nggak ada sedotan ya, jadi kan yang kena yang atas dan adukan aku kayaknya belum maksimal. Jadi yang berasa baru kopinya. Kopinya sih enak ya, kopinya tuh lebih ke cenderung asem dan nggak pahit. Tapi kita cobain kalau udah diaduk sama susunya gimana nih. Nah ini baru kerasa manisnya, tapi ini kan tadi katanya ada coconut milknya ya, tapi nggak terlalu berasa sih coconut milknya, lebih berasa, lebih dominan fresh milknya. Enak. Harga minuman punya Sari 65.000 dong, atau sekitar 42.000 rupiah. Sementara minuman aku 49.000 dong, alias sekitar 31.000 rupiah. Alamatnya aku tulis di sini ya. Oh ya, selain di Saigon, Chong Cafe juga ada di Hanoi, Sapa, dan Danang ya. Selanjutnya kita menuju ke Jalan Pham Ngo Lao. Di sini kita mau ke halte bis untuk menuju ke tujuan kita berikutnya. Halte bisnya sebenarnya cukup informatif.
Tapi biar gampang sih sekarang lihat Google Maps aja ya. Pokoknya udah jelas semua di situ. Frekuensi bisnya lumayan sering. Kurang lebih sekitar 10 menit sekali lah. Oh iya, bisnya ini nggak selalu berhenti di semua halte ya. Kita harus stopin dengan cara lambain tangan. Halo, kita mau ke Saigon Center Post Office karena kita lagi naik bis nomor 93. Tadi naiknya di halte Jalan Pamulau. Nanti kita turunnya di halte Pasteur. Tapi bukan Pasteur Bandung ya. Jarak dari halte Pamulau ke halte Pasteur itu sekitar 10 stop. Waktunya kurang lebih 23 menit lah kalau di peta. Oh iya, seperti aku bilang tadi, bisnya ini nggak berhenti di semua halte ya. Kalau tadi berangkatnya kita harus lambain tangan, nah pulangnya kita harus pencet bel kalau mau turun. Nggak berhenti. Gara-gara nggak mencet bel, kita kebablasan satu halte nih. Tapi nggak apa-apa lah, sekalian lihat-lihat ya. Jadi dari halte bis yang tadi teman-teman jalan aja. Nanti teman-teman akan ketemu ini gereja yang lagi direnovasi. Nah, si post office-nya di sebelah sana. Kantor pos yang mempunyai arsitektur yang memukau ini adalah saksi bisu perjalanan panjang dari Vietnam. Dibangun pada akhir abad ke-19, bangunan ini memadukan gaya Eropa, khususnya Prancis, dengan sentuhan lokal yang unik. Kubahnya tinggi menjulang, dengan jendela-jendela besar yang berderet rapi dan ornamen-ornamen indah yang menghiasi setiap sudut bangunan. Setiap detailnya seolah bercerita tentang kemegahan masa lalu. By the way, kantor pos di sini tuh beneran masih aktif ya, bukan museum doang. Jadi kita bisa melaksanakan aktivitas layaknya kantor pos di Indonesia aja, kayak kirim surat dan barang. Bahkan kita bisa kirim surat ke Indonesia juga loh. Apa ini? Postcard. Ada surat deh. Ajaib banget gambar. Harganya berapaan? Harganya bisa dilihat kayak gini ya. Oh ini 20.000. 20.000 dong. Tapi katanya kita bisa kirim langsung ke rumah ya? Ya. Bayarnya berapa? 38.000. Tadi yang bagus. Jadi kita beli yang bebek dan aduh dikaretin ayam. Oh ya, Saigon Post Office ini buka setiap hari dari jam setengah 8 pagi sampai jam 6 sore ya. Silakan berkunjung. Persis di sebelah kantor pos ada jalan yang disulap jadi Book Street di sini. Di sini jual buku-buku yang murah-murah banget harganya. Banyak banget macamnya buku-bukunya dan murah-murah. Mungkin kalau di Jakarta ini mirip Kuitang kali ya. Soalnya banyak buku bekas juga. Tadi aku lihat yang di depan sana harganya mulai 10.000 dong. 10.000 dong tuh 3.000 rupiah lah ya. Selain buku-buku bekas, di sini juga banyak perintilan aksesoris yang lucu-lucu nih. Lucu banget.
Happy birthday. Ini juga bagus tuh pokoknya. Kenapa? Ya. Pak konsep. Kalau tak gendong Mbak Surip. Habis ini kita mau ke The New Playground. Ada apa di sana? Yuk kita lihat. The New Playground ini lokasinya nggak jauh dari Saigon Post Office. Kalau tadi Book Street posisinya persis di sebelah kanan Post Office, nah The New Playground ini jaraknya kurang lebih 300 meter ke arah kiri Post Office. The New Playground ini bisa dibilang pusat skenanya anak-anak gaul Saigon nih. Masuk bawah. Di sini banyak banget lokal fashion item yang lagi hype di Vietnam. Mulai dari baju-baju, tas, sampai parfum dan pernak-pernik juga ada. Sayangnya bagasi kita terbatas, jadi kita nggak beli-beli di sini. Udah puas window shopping, sekarang kita udah ada di atas Grab mau menuju ke tempat makan siang. Sekarang kita menuju ke Muslim mau makan siang. Tadi kita udah naik bis, sekarang kita nyobain naik Grab. Ini nggak di endorse, tapi beneran jalan-jalan keliling ASEAN tuh gampang banget pakai Grab. Sama aja kayak kita pakai Grab di Indonesia ya, nggak perlu install atau setting macam-macam lagi. Dan akhirnya kita sampai juga di Pho Muslim di Jalan Tran Hun Dau. Pho di sini rasanya otentik dan bisa diadu sama pho ngetop lainnya yang belum tentu halal. Yang bikin enak tentu aja kaldu sapinya ini. Ya. Ini bapak yang punya warung. Beliau kelihatan excited dan passionate banget nih ngeracik pho, sampai ngasih kita rekomendasi gimana cara ngeracik pho yang enak. Cili sikit dah. Ini ini dah ni. Makan. Tempat ni mau lah. Iya dong. Kacau. Ini tidak makan lah. Oke, thank you. Oke, terima kasih. Nah, ini dia hasil racikan si bapak tadi. Enak banget deh. Kalian harus cobain kalau lagi main ke Ho Chi Minh nanti. Oh ya, ini dia isian pho-nya. Selain mie beras dan sayuran, ada bakso sapi, daging slice, dan daging sengkelnya. Oh ya, kita juga dikasih roti nih sama bapaknya gratis. Benar juga nggak sih makan? Aku mau coba sana. Enak ya? Kayaknya enak kalau diisi daging sama sayur. Jadi kayak banh mi beneran ya.
Coba ya. Oh, modif. Daging. Sayuran sekebun ini. Enak ya? Dagingnya lembut banget. Seporsi pho be alias pho daging sapi di Po Muslim ini per 2024 harganya 50.000 dong aja, alias cuma sekitar 32.000 rupiah. Oh ya, buat teman-teman yang mau kesini, jam bukanya cuma dari jam sarapan sampai makan siang aja ya. Sekarang kita udah ada di halte bis lagi untuk menuju destinasi berikutnya. Kita nunggu bis lagi. Sekarang yang kita tunggu bis nomor 152. Karena kita mau ke mana? Kita bakal balik ke daerah Pasteur lagi. Jadi Ho Chi Minh City ini wilayahnya dibagi-bagi berdasarkan kuan atau distrik ya. Ada kuan 1, 2, dan seterusnya. Nah, Pasteur itu ada di distrik 1 ini. Dan sebagian besar tourist attraction ini adanya di distrik 1. Mulai dari Saigon Post Office, Gereja Notre Dame, apartemen cafe yang kemarin kita udah datengin, dan yang mau kita datengin kali ini nih. Siang ini aku mau ajak teman-teman belajar sejarah Saigon di Independence Palace. Untuk masuk ke sini kita harus beli tiket, harganya 65.000 dong ya. Kurang lebih 40.000 rupiah. Jadi, Independence Palace atau yang dikenal juga dengan nama Norodom Palace ini adalah bangunan bersejarah yang terletak di jantung kota Ho Chi Minh. Gedung ini telah menjadi saksi bisu dari banyak peristiwa penting dalam sejarah Vietnam, terutama selama masa kolonialisme Prancis dan Perang Vietnam. Pembangunan gedung ini dimulai pada tahun 1868 atas pemerintah kolonial Prancis. Awalnya gedung ini berfungsi sebagai kediaman Gubernur Jenderal Indochina. Kemudian selama Perang Dunia II, Jepang menduduki Vietnam dan menjadikan istana ini sebagai markas besar mereka. Selamat masuk di istana saya. Istana Kerajaan. Kirain istana Bogor ya. Nah, setelah kekalahan Jepang, Prancis kembali menguasai Vietnam Selatan dan kembali menggunakan istana ini sebagai markas mereka. Kemudian, setelah Vietnam merdeka pada tahun 1954, Prancis menyerahkan kekuasaan kepada pemerintah Vietnam Selatan, dan istana ini berganti nama menjadi Independence Palace dan menjadi kediaman resmi Presiden Vietnam Selatan, yaitu Ngo Dinh Diem. Kemudian, selama Perang Vietnam, Independence Palace menjadi pusat pemerintahan Vietnam Selatan dan sering menjadi target serangan dari Viet Cong. Pada tahun 1963, terjadi kudeta yang kemudian menggulingkan pemerintahan Ngo Dinh Diem. Nah, saat Vietnam Utara dan Vietnam Selatan bersatu pada tahun 1975, Independence Palace kemudian menjadi Museum Revolusi. Independence Palace memiliki arti yang sangat penting dalam sejarah Vietnam. Gedung ini melambangkan perjuangan rakyat Vietnam untuk meraih kemerdekaan dan kedaulatan. Udah puas keliling-keliling istana, panas-panas gini enaknya cari yang segar-segar. Karena tadi pagi udah ngopi, sekarang kita cari teh aja ya. Kita mau ke Phuc Long, yang udah legend banget nih di Vietnam. Kedai teh yang satu ini umurnya udah lebih dari setengah abad. Spesialtinya emang teh-tehan, tapi mereka juga jual kopi dan pastry. Apa nih? Recipe and silky tea.
Silk Kitty yang mana? Ini Silk Kitty, ini Lechiri. Dua-duanya best sellernya di sini. Aku pesen Lechiri. Isinya banyak banget, kelihatan nggak ya? That's right. Segar banget. Di luar memang lagi panas. Apa bedanya sama Lechiri di Solaria dan lain-lain? Yang jelas sih lecinya banyak banget, kayaknya ada 5 deh. Terus ada potongan lainnya juga. Jadi itu rasa tehnya agak sepulat, terus manis dari lecinya, tapi ada asamnya juga. Tapi asamnya nggak dominan sih, tapi enak banget. Best. Aku pesan Silk Kitty. Silk Kitty ini juga katanya best seller juga. Nah, jadi ini tadi ada beberapa pilihan teh gitu. Bisa pilih Osmanthus, atau bisa pilih Lotus, atau bisa pilih Earl Grey. Nah, aku ini pilih yang Earl Grey. Kita aduk dulu ya. Iya bener, ini sama kayak punya Sari, tehnya sepet gitu. Tapi ini nggak ada manis-manisnya sama sekali. Nah terus si silkinya ini nih kayaknya sih ini ya, santan ya. Rasanya bukan kayak coconut milk. Enak, tapi nggak manis, sepet dan rasa santan atasnya. Oh ya, harganya bervariasi ya, mulai dari 30.000 dong sampai 65.000 dong. Buat lokasinya, Puklong ini ada di mana-mana, tersebar di seluruh penjuru Vietnam. Sorenya kita mau makan Chom Tam, makanan khas Southern Vietnam. Lokasinya dekat Masjid Al-Rahim, dan karena yang jual muslim jadi halal ya. Jadi Chom Tam itu sebenarnya adalah nasi yang bentuknya patah-patah karena berasnya pecah saat proses penggilingan. Dulu makanan ini tuh makanannya orang susah di Vietnam. Karena beras-beras yang pecah ini harganya emang lebih murah daripada beras yang bentukannya bagus. Tapi sekarang Chom Tam ini jadi kuliner warisan budaya di Vietnam Selatan. Aslinya lauk mendampingi Chom Tam itu pakai babi panggang dan catrung alias omelet khas Vietnam. Tapi ini karena kita makan versi halalnya, aku pakai semacam dendeng sapi dan telur, sementara Sari pakai ayam dan sosis. Rasa nasi Chom Tam ini lebih plain daripada beras biasa yang cenderung ada rasa manisnya. Teksturnya sendiri nggak lengket, tapi nggak terlalu keras kayak nasi berak. Nah, kalau buat lauknya sendiri nggak terlalu istimewa ya. Jadi kayak warteg aja gitu. Tapi mungkin mereka juga ada seleksi ya lauknya yang cocok dimakan sama tipe nasi Chom Tam ini. Kayaknya sih nggak cocok kalau untuk lauk-lauk yang terlalu kering. Oh iya, mau pakai lauk apapun dikasih acar wortel sama mereka. Enak sih rasanya, asam-asam segar gitu. Oke deh, sekian dulu episode hari ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah!